Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Universitas Megaresty Makassar. Pada kesempatan ini, kami akan melaksanakan penyuluhan dengan judul Vaksinasi COVID-19. Lindungi yang menjadi milikmu. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Kami dari kelompok 6. Dan saya sendiri atas nama Fitriani dengan NIM B1 B1 19018. Dan saya Anna Mutmainah dengan NIM B1 B1 19020. Dan saya Andi Nur Saitun dengan NIM B1 B1 19024. Dan saya Novia dengan NIM B1 B1 19034. Nah, itulah tadi perkenalan dari anggota kelompok saya. Selanjutnya, izinkanlah kami untuk memaparkan materi kami. Pada kesempatan ini saya berikan kepada teman-teman untuk memaparkan materinya. Pengertian vaksin. Vaksin adalah bahan antigen yang digunakan untuk menghasilkan sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Suatu vaksin mengandung agen menyerupai mikroorganisme penyebab suatu penyakit dan sering dibuat dari mikroorganisme, virus atau bakteri yang telah mati atau dilemahkan oleh toksin, salah satu protein permukaannya. Pemberian agen ini merangsang suatu sistem imun dalam tubuh untuk mengenalinya sebagai agen asing, menghancurkannya, dan mengingatnya sehingga sistem imun tubuh lebih mudah untuk menetralkannya sebelum memasuki sel, mengenali dan menghancurkan sel yang telah terinfeksi sebelum agen tersebut berkembang, dan apabila sakit maka sakitnya akan jauh lebih berkurang atau jauh lebih ringan. Vaksin COVID-19. Pemberian vaksin COVID-19 bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus corona, menurunkan angka kesakitan dan kematian, dan mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity, serta melindungi masyarakat dari paparan COVID-19 sehingga masyarakat bisa produktif secara ekonomi maupun sosial. Pemberian vaksinasi ini dinilai lebih hemat biaya dibandingkan dengan upaya pengobatan. Syarat dan kriteria yang tidak bisa menerima vaksin COVID-19. Adapun syarat dan kriteria seseorang yang tidak bisa menerima vaksin COVID-19 diantaranya yaitu penerima vaksin tidak sedang demam atau suhu tubuhnya tidak boleh lebih dari 37,5 derajat Celcius. Jika sedang demam, maka vaksinasi bisa ditunda sampai dia sembuh dan terbukti tidak terkena virus corona. Selanjutnya, ukuran tekanan darah kurang dari 140/90 mm merkuri. Jika lebih, maka vaksin tidak bisa diberikan dan ditunda sampai dengan keadaan tekanan darahnya memungkinkan. Selanjutnya, adanya gejala seperti batuk, pilek, sesak nafas 7 hari sebelum divaksin. Selanjutnya, memiliki riwayat positif COVID-19. Ibu hamil dan ibu menyusui, usia di bawah 18 tahun. Selanjutnya, memiliki anggota keluarga serumah yang sedang menjalani perawatan COVID-19. Selanjutnya, penderita penyakit ginjal reumatik, penderita penyakit jantung seperti jantung koroner dan gagal jantung, penderita penyakit HIV dengan CD4 di bawah 200,
atau tidak diketahui, penderita penyakit kelainan darah, penerima transfusi darah, kanker, dan defisiensi imun. Selanjutnya yaitu penderita penyakit autoimun sistematik, penderita penyakit hipertiroid atau hipertiroid karena autoimun. Dan yang terakhir yaitu penderita penyakit saluran pencernaan akut. Efek samping dari vaksin COVID-19. Nah, banyaknya masyarakat yang tidak mau divaksin dikarenakan banyaknya isu-isu tentang efek samping dari vaksin ini. Padahal, efek samping itu normal bagi yang telah menerima vaksin. Misalkan sakit kepala, demam, mual-mual, menggigil, itu semuanya bertanda bahwa telah berjalan dengan baik atau vaksin tersebut telah berfungsi di tubuh kita. Maka dari itu, untuk meredakan sakit itu, kita hanya perlu membeli obat-obatan di apotik seperti paracetamol atau ibuprofen. Jadi, jangan takut lagi untuk divaksin ya. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19. Nah, ketika kita akan melaksanakan vaksinasi, kita juga harus mengikuti alurnya. Pertama, di meja pertama kita akan dihadapkan dengan pendaftaran atau verifikasi, di mana kita menyetor fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP kepada tenaga kesehatan yang bertugas. Dan di meja kedua kita akan berhadapan dengan pemeriksaan kesehatan, di mana kita akan dicek tekanan darah, apakah tekanan darah kita normal atau tidak. Ketika normal, kita akan mendapatkan vaksin. Ketika tidak, kita tidak dapat melaksanakan vaksin. Dan di sini pula kita diwawancarai tentang apakah kita mengidap penyakit, alergi, atau sedang mengonsumsi obat-obatan setiap hari. Ketika lulus di meja kedua, kita akan berlanjut ke meja ketiga, di mana meja ketiga ini kita mendapatkan vaksin dengan cara penyuntikan di lengan sebelah kiri. Selanjutnya, di meja keempat ada pencatatan data dan observasi, di mana kita akan didata mulai dari nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Karena di nomor telepon yang aktif nanti kita akan dikirimkan link yang berupa sertifikat vaksinasi. Apa saja jenis dan cara kerja vaksin COVID-19? Pertama, vaksin mRNA. Vaksin messenger RNA ini vaksin yang mengandung virus COVID-19 yang sudah dilemahkan. Nah, cara kerja vaksin ini yaitu dengan cara memberikan petunjuk kepada sel untuk membentuk protein yang aman dan unik dari virus. Setelah sel berhasil dibentuk, maka akan menghancurkan materi genetik dari vaksin. Kemudian akan membentuk limfosit T dan limfosit B yang akan melawan virus COVID-19 jika kamu terkena COVID-19. Kedua, vaksin subunit protein. Vaksin subunit protein ini mengandung potongan protein virus COVID-19 yang aman setelah divaksinasi. Sistem kekebalan tubuh akan mengetahui protein yang tidak diperlukan oleh tubuh dan kemudian akan membentuk limfosit T dan antibodi. Jika kamu terkena virus COVID-19 ini, maka sel memori akan mengetahui dan melawan virus COVID-19 ini. Dan yang ketiga, vaksin vektor. Sesuai dengan namanya, vaksin ini dikembangkan menggunakan vektor yang sudah diuji dan aman, sehingga akan menghasilkan dan menghilangkan antigen imunogenik dari sel setelah terjangkit
penyakit virus COVID-19 ini selama beberapa periode. Vektor ini merupakan virus dari famili yang berbeda, tetapi sudah dikembangkan dan diuji untuk vaksin COVID-19. Berapa lama vaksin mampu melindungi tubuh? Sebagian besar vaksin COVID-19 membutuhkan lebih dari 1 suntikan. Suntikan pertama bertujuan membangun perlindungan. Kemudian, suntikan kedua dilakukan beberapa minggu kemudian untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal. Menurut data dari uji klinis Pfizer, vaksin dapat menawarkan perlindungan parsial paling cepat 12 hari setelah dosis pertama. Perlindungan tersebut bisa bertahan setidaknya 2 bulan dosis kedua. Kemudian, diperlukan untuk memaksimalkan kinerja vaksin. Data juga menunjukkan bahwa dosis kedua yang diberikan 21 hari kemudian meningkatkan respon kekebalan yang ada di dalam tubuh, menawarkan perlindungan mulai 1 minggu setelah suntikan kedua. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksin COVID-19. Lindungi yang menjadi milik Anda sendiri, kesehatan Anda, Keluarga Anda, dan teman dekat Anda. Patuhi protokol COVID-19. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan setelah ini masyarakat tidak menolak untuk divaksin lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.